bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi jelang siang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak tahu ini yang terakhir sudah berapa tahun yang lalu? 2 tahun. Bukan berapa bulan, berapa tahun ya? Berapa tahun yang lalu? Bu Syarifah rayu-rayu nih. Saya itu memang pengen sekali ke sini, tapi pas Rabu itu memang jadwalnya rapat di Dewan Dakwah Pusat. Nah ini gantian, saya ngerayu sama Dewan Dakwah untuk diizinkan. Akhirnya diizinkan juga kemarin. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Ini kan udah pengajian sesepuh dan bini sepuh. Oh S4. Sudah sangat sepuh sekali. Lengkap dah. Iyalah kalau hitung-hitungannya kata Nabi, umur umat Nabi itu antara 60-70 kan. Katanya kan umur umat Nabi Muhammad itu antara 60-70. Kalau 60-70 berarti angka tengahnya berapa? Udah kelewat. 65. Kayaknya udah lewat nih. Ya Allah. Menikmati bonus. Yang hari ini baru 60, 63, 64. Udah siap-siap ya, udah mau sore, udah mau maghrib. Siap-siap, udah mau maghrib ya. Baik, ibu-ibu, hari ini kita akan mengangkat tema karakter orang munafik. Itu kan ceritanya, judulnya begitu nih. Dengan tadabbur mana ini? Mana? Satu Ganti tadi ganti Pak. Sip. Satu. Kayak konser ini. Kayak mau konser tapi bukan suara kan. Haram ya. Baik. Bapak Ibu, kita akan mengangkat tema karakter orang munafik. Pertanyaannya nih, lah kenapa kok angkat tema begituan? Dan kita akan tadabbur ayat 9, 10, 11, 12, 13 dari surat Al-Ahzab. Nah, ini saya berikan mukadimah dulu nih. Kalau pertanyaannya kenapa nih? Gini, Pak, Bu, nanti setelah mizan ditegakkan, mizan ditegakkan. Mizan itu nanti setelah hisab.
Mizan itu sebelum kita sama-sama akan masuk ke telaga. Mizan itu setelah ditegakkan, tar manusia ini terbelah jadi dua. Sebagian manusia ada yang langsung dihempaskan ke jurang api neraka. Nah, mereka ini adalah penghuni neraka permanen. Kagak bakalan mentas nih orang. Tuh, ya. Ini penghuni neraka permanen. Sangat boleh jadi orang yang masuk di sini nih KTP-nya Islam. Boleh jadi tuh. Boleh jadi KTP-nya Islam. Boleh jadi umroh juga dia. Boleh jadi haji juga dia. Tetapi dia menjadi penghuni neraka permanen. Lah kenapa kok jadi penghuni neraka permanen? Karena dia pulang menghadap Allah, imannya udah mati. Imannya padam dia. Imannya padam. Sekecil apapun tidak bawa dia. Walaupun kecil kagak bawa juga dia. Memang udah padam nih. Nah, salah satu yang memadamkan iman itu namanya nifak. Gitu loh. Nifak itu penyakit. Orangnya disebut munafik gitu. Nifak itu nama penyakit. Kufur itu nama penyakit. Syirik itu nama penyakit. Nifak penyakitnya, orangnya disebut munafik. Kufur penyakitnya, orangnya disebut kafir. Syirik penyakitnya, orangnya disebut musyrik. Nah, model ini orang itu ya. Ini calon penghuni neraka permanen. Itu Bu. Tetapi saya ingin sampaikan, nifak di sini, penyakit nifak ini ada dua. Ada nifak itu namanya nifak perbuatan, itu namanya amali. Nifak amali itu artinya nifak perbuatan. Yang kedua Bu, namanya nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu artinya nifak dari sisi keyakinan. Jelas ini? Ada nifak perbuatan, ada nifak keyakinan. Kalau nifaknya nifak perbuatan, itu tidak membatalkan atau tidak memadamkan iman. Imannya lebih redup, tapi nggak sampai padam, nggak sampai mati. Tapi kalau nifaknya nifak keyakinan, itu mematikan iman. Karena imannya mati, maka ketika pulang menghadap Allah, ini dimasukkan ke dalam neraka. Nerakanya penghuni neraka permanen. Bukan hanya di bawah Bu, kagak bakal mentas. Nanti ada yang dikerak neraka, tapi bisa mentas, ada kemungkinan. Lah ini mah udah gak bakalan mentas dah. Gitu. Karena imannya udah padam. Gitu loh Bu. Pertanyaan saya nih, berarti soal nifak itu bahaya nggak? Bahaya banget kan?
apalagi usianya udah begini nih, udah mau maghrib begini nih. Nah harus mesti hati-hati ini sama nifak nih. Jangan sampai nih kita rajin ngaji tapi masih terjangkit sama nifak keyakinan, gitu loh. Jelas Bu? Nah oleh karena itu saya pengen bahas ini nih. Tujuannya apa? Mudah-mudahan tidak ada di antara kita ini yang menjadi penghuni neraka permanen. Kalau nifaknya perbuatan, kayaknya mah semuanya udah kejangkit nih. Ini wajah-wajah yang punya penyakit nifak keyakinan kayaknya nih. Tuh kita tes. Nifak perbuatan itu kata Nabi kalau ngomong suka bohong. Ayo, siapa yang gak pernah bohong? Ini berat nih. Jadi kalau idza haddatsa kadzdzaba, kalau ngomong suka dusta, bohong. Kalau janji ingkar. Siapa yang gak pernah ingkar janji? Datang ya ke rumah saya ya. Iya deh, orang tua ada datang. Ada 9 dah. Datang aneh. Iya. Tepat ya? Tepat. Insyaallah-nya juga kagak pakai insyaallah. Oke. Kalau diberikan kepercayaan, amanah, khianat. Gitu tuh Bu. Kalau udah kadung marah, kalau marah kagak terkendali marahnya. Masalahnya apa? Mana dia? Itu ciri nifak. Nifaknya tapi nifak amali. Nifak perbuatan. Nah, kalau 4 kayak begini nih. Ngomong bohong, janji ingkar, dikasih amanah, khianat. Kalau udah marah nggak kendalikan. Nih, kita ada nggak yang di kita ini kayak begini? Ini nifak amali. Walaupun Pak, saya mau sebutin yang kayak begini, insya Allah tidak memadamkan iman, tapi ngurangin dia. Imannya jadi redup, tapi nggak sampai padam dia. Itu Bu. Yang padam itu yang gimana? Yang padam itu yang gini. Nifak keyakinan. Nifak keyakinan itu gimana? Ibu tulis, Bapak tulis ya boleh. Definisinya nih, definisinya. Definisinya ya, nifak keyakinan tuh menampakkan izharul iman, menampakkan keimanan dengan lisannya, menampakkan keimanan dengan perbuatan, dengan omongannya, dengan lisannya. Tetapi nih menyembunyikan kekufuran, di dalam hatinya. Dia nampakkan keimanan dengan lisannya, dia sembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Itu. Waduh, pokoknya kalau dengar dia Islam dah. Salamnya cakep, kemana-mana pakai peci, mana pecinya peci putih lagi. Gitu, peci putih, pulang umroh gitu misalkan nih. Tapi enak sebenarnya sama Islam. Gitu. Dia enak tuh sama Islam. Kerjaannya jelek-jelekin Islam. Ya, kerjaannya ngebelain orang di luar Islam.
kerjaan itu. Ada nggak kira-kira kayak gitu modelnya? Ada nggak? Tapi nggak usah bilang gini ya. Nanti kalau ketemu munafik tuh, gitu. Marah lagi. Udah dibatin aja, dibatin. Jangan lihat nih. Nah ini kita mesti hati-hati Pak. Jadi, nah apa ada yang model begini di zaman Nabi? Lah ada. Model begini di zaman Nabi ada Pak. Kalau ngaji nih, nomor 1 di depan dia. Artinya sampai nanti dalam ayat itu disebutkan tidak ada ayat Al-Quran yang baru, wahyu yang baru kecuali dia dengar, dia ikuti. Artinya orang ini kagak pernah absen, selalu update terhadap wahyu yang baru turun. Yang kedua nih, kalau sholat di belakang Nabi. Tapi kerjaannya apa Pak? Kerjaannya ini bikin kerjasama sama orang di luar Islam, gimana cara menghancurkan Muhammad sama sahabatnya nih. Kerjaannya gitu mulu dia. Gitu. Nah ini orang munafik ya. Jadi munafik nifak itu ada berapa macam? Dua. Satu nifak apa? Perbuatan. Dua nifak apa? Keyakinan. Jadi nifak perbuatan namanya nifak amali, nifak keyakinan namanya nifak i'tiqadi. Hati-hati ya sama nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Nah, yang mau kita bahas nih nanti tentang itu. Kita lihat dah. Itu kira-kira ya. Jelas ini. Inilah alasan kenapa ini kita bahas. Harapannya moga-moga kita ini jangan sampai ada yang terjangkit penyakit nifak keyakinan, agar kita tidak menjadi penghuni neraka. Kalau menjadi penghuni neraka sementara kira-kira pantas apa kagak nih? Pantas kagak nih? Susah juga kita jawabnya ya. Jawabnya itu pengennya kita masuk surga tanpa hisab. Tidak mau menjadi penduduk neraka permanen. Masuk surga pakai mampir. Kita pengennya sih nggak begitu ya. Tapi kadang-kadang mau bilang masuk surga tanpa hisab, pantas apa kagak ya? Tapi kalau menjadi penghuni neraka sementara, masa iya sih? Di situ tuh Bu, pertarungannya di sana. Tapi untuk yang nomor satu nih, menjadi penghuni neraka permanen, ibu bapak mesti talak 3. Jangan pernah kompromi. Lah mesti diomongin nih sama anak cucu. Kalau pada ngumpul di rumah anak cucu ayo ngomong. Jangan sampai anak cucu kita ini ada yang terjangkit penyakit yang menyebabkan imannya padam, yang kemudian akibatnya menjadi penghuni neraka permanen. Kalau ini ceritanya begini, kagak bakalan bisa reunian nanti sekeluarga di surga. Kalau cuma beda-beda amal, kemungkinannya kita bisa dipertemukan nanti di surga. Iman anak lebih rendah nih dibandingkan iman bapak ibunya. Lah diangkat dia sama bapak ibunya. Bapak ibunya, kesolehan bapak dan ibu itu bisa mengangkat derajatnya anak keturunannya. Untuk naik bisa Bu. Sebagaimana anak punya pengaruh, anak doa nih di dunia nih punya pengaruh anak soleh kepada bapak ibunya. Jadi bapak ibu yang soleh-solehah punya pengaruh terhadap anak keturunan punya pengaruh terhadap orang tua yang soleh-soleh. Kita ini yang seringkali disosialisasikan anak punya pengaruh sama kebaikan orang tua, tapi seringkali nggak disosialisasikan
bahwa orang tua punya pengaruh terhadap kebaikan anak. Maka menjadi orang tua yang soleh-solehah itu penting, dan itu bukti bahwa kita ini orang tua sayang sama anak. Walaupun ngomong 1000 kali sayang sama anak, tapi orang tuanya tetap aja sholatnya kagak beres, ngaji ogah. Lah itu sebenarnya kagak sayang sama anak dia. Aslinya kagak sayang tuh. Kalau mau sayang sama anak, bener dong sholatnya. Itu dekat sama Allah, ngajinya yang bener. Kesolehan orang tua akan mengangkat derajat siapa? Anak. Saya nggak usah bahas nih, tapi saya sebutin aja ayatnya ya. Dalil untuk ini itu surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Nah, saya senangnya ngaji di sini begini nih, kayak kuliah. Boleh saja. Walaupun sampai rumah lupa itu kan. Iya. Paling enggak kan ada yang dilihatin kan. Oh, bener ini. Gitu. Gitu ya, Bu. Nah, itu nanti dibahasnya di tema bersama keluarga pulang ke surga. Itu temanya, tapi saya nggak bahas ini. Saya kembali kepada yang akan menjadi bahasan kita. Ini masih mukadimah ya. Ini masih mukadimah. Kenapa sih saya bahas ini? Kenapa saya mau mengangkat ini nih? Karena tadi kalau saya ditanya kenapa kok diangkat begitu, saya pengen jamaah al-itqan kan nih? Jamaah Itqan ini, saya ingin jamaah Itqan ini semuanya bakal masuk surga. Jangan sampai ada yang menjadi penghuni neraka permanen. Kalau ada yang mampir, nggak tahu dah ya. Ya mudah-mudahan kagak ada dah. Kalau urusan mampir kagak mampir atau tidak, Pak, itu tergantung tingkatan iman soal amal soleh kita masing-masing nih. Gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya masuk surga tanpa hisab. Insya Allah. Kalau minta itu yang tinggi sekalian, Bu. Firdaus gitu. Mananya surga Firdaus gitu. Dan memang diperintahkan begitu kita oleh Nabi kan. Spesifik gitu. Firdaus. Oke, ya jelas ini. Alasan saya pertama. Alasan saya kedua, saya masih alasan lagi nih, kenapa tema ini perlu dibahas. Ini aja gampangnya. Ibu nanti Bapak baca ya Pak ya. Di Quran itu ayat 1 surat Al-Baqarah sampai ayat 20. Ayat 1 sampai ayat 20 surat Al-Baqarah. Bapak baca, itu ayat 1 sampai 5, Bu. Ayat 1 sampai 5 itu bicaranya tentang apa? Orang beriman, orang bertakwa. Orang beriman, orang bertakwa itu dijelasin ayat 1 sampai ayat 5. Nah 6-7 itu orang kafir. Emang orang kafir itu gak usah banyak-banyak, Pak, dijelasin udah jelas. Alamatnya udah jelas, wajahnya udah kelihatan deh. Kafir udah gampang. 6-7 udah cukup. Tapi yang menarik nih, orang munafik 8 sampai 20. 8 sampai 20 banyak. Itu dijelasin tentang orang munafik. Itu artinya apa? Lah kita ini mesti waspada, Pak. Karena memang agak susah dia ini modelnya. Kalau orang lain yang munafik ya monggo. Lah kalau kitanya ternyata merasa beriman padahal, nah itu kita mesti hati-hati. Gitu loh. 8 sampai 20. Pak, sekarang ada nggak surat Al-Munafikun di Quran? Ada. Ada surat Al-Kafirun? Ada. Kebanyakan mana ayatnya? Munafikun panjang. Berapa halaman tuh? 3 halaman ya? Apa 2 halaman setengah? Ya sementara Al-Kafirun cuma kuliah ayuhal ini kita. Nah gitu, Bu. Memang orang munafik ini harus agak rinci. Maka hari ini saya
alasan ini kita angkat nih, gitu loh. Nah, saya mencoba mengangkatnya dengan kasus di lapangan, yaitu apa? Di peristiwa perang Ahzab. Harapannya apa? Biar terngiang-ngiang sama Bapak Ibu, karena ada ceritanya gitu. Jelas? Jelas. Sampai sini dulu. Ini mukadimahnya. Ini kalau besok ada ujian nih. Sebutkan pentingnya pembahasan tentang karakter orang munafik. 1, 2, gitu lah. Oke, insyaallah ya. Catatannya udah penuh banget tadi. Saya minum dulu ya. Minum apa nih? Minum dulu. Bismillah. Saya kira Cipayung Tanjung Barat tuh masih seperti yang dulu 15 menit nyampe. Macet. Oke, baik, ayo kita mulai. Kita mulai dilihat ayat 9. Ini ya, ada di papan kan? Saya bacakan, silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وكان الله بما تعملون بصيرا. Baik, ini ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udhkuru, ingatlah oleh kalian apa yang harus kita ingat, nikmatallahi, nikmat Allah yang Allah karuniakan alaikum, kepada kalian. Kita ini harus sering-sering mengingat nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, termasuk nikmat yang Allah karuniakan kepada generasi pertama umat ini, Rasul dan para sahabat, karena keberadaan mereka dengan izin Allah menjadi sebab adanya Islam di Tanjung Barat. Coba kalau 14 abad yang lalu Rasul dan para sahabat habis,
Ya kagak ada yang sampai sini kan. Kita mesti ingat itu. Nah, dalam konteks ini apa sih yang mesti diingat? Yang mesti diingat adalah ija'atskum junudun, ketika datang kepada kalian junud. Junud jamak dari jundun. Jundun tentara, junudun tentara-tentara. Kenapa kok disebut pakai junud? Karena Bu, waktu itu Bapak, negara Madinah itu umurnya belum genap 5 tahun. Udah umurnya belum genap 5 tahun. Penduduknya berapa? Sekitar 3.000. Lah negara penduduknya 3.000, umurnya belum genap 5 tahun, diserbu oleh berapa? Oleh 10.000 pasukan. Coba bayangkan, 10.000 pasukan itu bukan satu negara, dia gabungan dari beberapa negara, gabungan dari beberapa kabilah. Maka surat ini disebut surat Al-Ahzab. Al-Ahzab apa artinya? Coba situ baca. Al-Ahzab, golongan yang bersekutu. Golongan yang bersekutu. Bahasa sekarangnya pasukan multinasional, gitu istilahnya. Ini negara-negara, beberapa negara bersekutu nih, mau mengakhiri negara Madinah, membungkam dakwah, dikepung 10.000-an, maka disebut junud. Coba bayangkan ya, kalau tiba-tiba nih Tanjung Barat susah juga dikepungnya dari mana ya? Bawa tangan. 10.000 Pak. Nah nanti kita lihat gambar petanya ya. Ja'atkum junudun. Nah, menghadapi itu semuanya, kenapa kita harus mengingat nikmat Allah? Karena ternyata lagi-lagi kunci umat Islam menang itu dengan datangnya pertolongan. Menarik Bu, gimana gak menarik? Coba bayangkan. Luwung musuh itu sudah membayangkan bahwa mereka ini akan menang, dan mereka yang dilakukan apa? Gak lagi ngatur strategi perang Pak. Mereka itu sudah kalau kumpul bicaranya apa? Nanti Madinah sebelah utara bagiannya siapa? Madinah sebelah selatan bagian siapa? Kebun kurma yang subur itu bagian siapa? Udah begitu ngomongnya. Sudah bagi-bagi kapling. Karena apa? Di atas kertas selesai. Selesai di atas kertas Madinah itu. Lah coba bayangkan 3.000 kepung 10.000. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi Pak Bu, ada pengkhianatan. Ini 10.000 itu dari depan. 10.000 itu pasukan yang dari depan, pasukan multinasional. Rupanya ini pasukan multinasional yang dipimpin, ya, yang dipimpin koalisinya ini oleh musyrikin Quraisy Mekah. Pemimpinnya dia. Rupanya main mata. Dengan siapa? Dengan orang Yahudi Banu Quraidah. Loh, main mata gimana? Bukankah Yahudi itu musuh Islam? Ya, tapi Yahudi itu Pak, sudah terikat perjanjian dengan piagam Madinah, dengan kaum muslimin. Dia negaranya negara Madinah, di bawah kepemimpinan siapa? Rasulullah. Orang Yahudi Banu Quraidah. Yahudi itu ada 3. Ada Banu
Qainuqa, ada Banu Nadir, ada Banu Quraidah. Ada suku Nadir, suku Qainuqa, suku Quraidah. Nah, ini suku Quraidah nih, main mata dia. Main mata dengan siapa? Main mata dengan pasukan multinasional yang dikomandoi oleh musyrikin Quraisy. Abu Jahal udah tumbang, Bu. Abu Jahal udah mati 2-3 tahun sebelumnya. Di Bukit Badar dia udah mati di Lembah Badar. Ini yang mimpin bukan lagi Abu Jahal tapi Abu Sufyan. Gitu. Oke ya, jelas ya? Main mata. Nah, pertanyaannya, berapa pasukan yang khianat itu? Ternyata, Bu, pasukan yang khianat dari belakang itu jumlahnya kagak tanggung-tanggung. 600 sampai 700. Coba bayangkan. Nah, sekarang saya ini biar Ibu pamit ini, Pak. Lihat ya. Nah, ini nih. Ini negara Madinah nih. Madinah itu dulu kecil. Yang namanya kota Madinah, Pak. Kota Madinah dulu. Bapak kalau sekarang jalan ngiterin Masjid Nabawi. Tapi yang pagar luar, Pak. Yang pagar luar, jangan pagar masjid. Jangan pintu masjid, yang pagar luar. Itulah yang disebut dulu sebagai kota Madinah. Ya segitu-segitunya. Ibu keliling aja tuh. Rumah Abu Bakar, rumah Utsman, semuanya dulu yang sekarang jadi Masjid Nabawi itu. Tapi gempor juga loh kalau jalan muter tuh. Ujung dari ujung ke ujung itu. Start dari Hotel Movenpick jalan. Sana muter gitu, ya lumayan juga. Itulah yang dulu disebut kota Madinah. Jadi namanya kota Madinah tempo dulu ya segitu itu. Yang sekarang jadi Madinah itu dulu pintu depannya ini, Pak. Pintu depannya sini. Ini berapa pintu depannya? Pintu depannya itu nanti dari Uhud. Kalau Bapak dari Uhud mau balik ke Masjid Nabawi, nanti ngelewatin pintu depan. Kan Ibu kalau dari Uhud mau masuk Masjid Nabawi kan ngelewatin kawasan perang Uhud. Perang Uhud, perang Khandaq, Masjid Saba'ah. Nah, di situ pintunya dulu. Berapa kilo pintunya? Kurang lebih sekitar 5,5 kilo. Pintu depan itu 5,5 kilo. Pintu belakang aman karena pintu belakang itu dihuni oleh Yahudi dari suku Quraidah. Kenapa aman? Karena Yahudi suku Quraidah terikat perjanjian. Kalau dulu ada Piagam Jakarta kan di Indonesia yang diketuai oleh Soekarno, Panitia 9, itu terinspirasi dari Piagam Madinah. Yang ikut teken Piagam Madinah mendirikan negara Madinah termasuk Yahudi. Itu orang-orang Yahudi termasuk teken, tanda tangan dia. Piagam Jakarta itu ada Amaramis di situ, bukan Islam. Ulamanya ada 4. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno, merumuskan Pancasila dengan sila pertama berbunyi ketuhanan bukan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu yang merumuskan itu, ketuanya Soekarno. 4 ulama yang ikut hadir di situ. Ada juga orang Kristen namanya Amaramis. Berdirilah Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dengan sila pertama bunyinya masih itu. Bukan ketuhanan yang maha esa bunyinya. Ketuhanan yang maha esa itu bunyi pada tanggal 18 Agustus. Kenapa kok diganti? Nanti ada ceritanya panjang deh, tersono lagi saya ini. Nah, oke ya, saya hanya ingin sebutkan dulu bahwa dulu ada Piagam Madinah, Yahudi teken. Salah satu kesepakatannya apa? Kalau ada rongrongan
yang akan merongrong kedaulatan negara Madinah, baik yang datang dari dalam maupun yang timbul dari luar, maka yang menandatangani perjanjian ini harus ikut mengamankan negara. Tanda tangan kayak begitu khianat ya. Main mata dia. Coba ibu bayangkan, depan 10.000 pasukan, belakang khianat 600 sampai 700. Jumlah penduduk cuman, bayangkan Bu, gimana suasananya begitu. Jelas ini ya. Oke, sekarang saya biar ini nanti bisa memahaminya. Nah, nih Pak Bu, ini nih yang saya gini-gini kan nggak jalan ini ya. Saya kira itu jalan, kok nggak jalan. Ini loh Pak Bu, itu kan ada garis ya, yang membentang itu. Itulah yang disebut dengan parit. Makanya namanya parit itu bahasa Arabnya Honda. Makanya perang ini disebut perang Honda. Kenapa disebut perang Honda? Karena strategi yang digunakannya pakai parit. Kenapa disebut perang Ahzab? Di dalam Al-Quran surat 33 pakai nama surat Al-Ahzab. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena pasukan yang dihadapinya pasukan yang bersekutu. Bahasa kitanya pasukan multinasional. Gitu. Maka disebut perang Ahzab. Jelas? Nah, Pak Bu, ini bikin parit, coba bayangkan. Bikin parit berapa kilo? Kurang lebih Pak 5,5 kilo. Kedalamannya berapa? 3,5 meter. Lebarnya berapa? 4,5 meter. Wah, ini musim dingin loh. Kayak apa tuh? Kerja baktinya kayak apa tuh Pak? Saya ulang ya. Panjangnya kurang lebih 5,5, kedalamannya 3,5, bukan kilometer, lebarnya 4,5 meter. Ukurannya itu kuda nggak berani lompat tuh Des, nggak bisa lompat dia. Bikin parit kayak gitu Pak. Strategi yang digunakan. Dan itu ditutup pintu arah depan. Pintu depan yang kalau Bapak jalan dari Uhud itu sekitar 4 atau 5 kilo. Kalau dari pintu Masjid Nabawi. Nah itu kalau mau masuk ke arah Masjid Nabawi, nanti ketemu parit ini. Nah pergerakan Mekah itu dari Uhud. Maka Uhud itu sudah keluar dari kota suci. Begitu masuk, nah itu ada pintunya sekitar 5,5 kilo. Sebelahnya ini ada gunung-gunung yang susah di. Jadi pintu depan harus dibikin parit. Pintu belakang ada pengkhianatan. Ini 10.000. Oke, sekarang kembali ke ayat. Ija'atkum junudun. Kenapa kita harus bersyukur? Bersyukur kepada Allah karena apa? Pada akhirnya ini perang membuat kaum muslimin menjadi bahan perbincangan di seluruh jazirah Arab. Kenapa? Walaupun tidak terjadi kontak fisik secara terbuka, tapi semua orang, bahkan para ahli sejarah mencatat ini kemenangan perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena ternyata pasukan yang 10.000 itu lari tunggang langgang, pecah kongsi, balik kanan, ribut satu dengan yang lain. Dan kemudian mereka angkat kaki.
nggak terjadi perang terbuka Pak. Perangnya cuman ada perang tanding. Karena ada seorang jagoan, senior jagoan dari musyrikin Quraisy. Dia karena udah nunggu lama, udah nggak berani lompat, mau turun nanti dihujani anak panah oleh pasukan Islam, dilemparin batu dari atas. Akhirnya apa yang terjadi? Dia turun, dia sembelih tuh kudanya. Dia sembelih kudanya, mati kudanya, dia turun ke liang lahat, dia turun ke parit, dia tantang. Ayo, siapa yang berani berhadapan dengan saya satu-satu? Itu ceritanya. Ini orang jagoan. Di saat seperti itu, ternyata ada seorang anak muda yang gak gampang digertak. Itulah sahabat Ali bin Abi Thalib. Dia turun ke parit, dia tantang, dia hadepin. Orang semuanya Pak menjagokan jagoan dari musyrikin Quraisy, karena sudah jelas jam terbang dia. Emang kalau ada orang berhadapan dengan dia, itu nggak ada yang selamat dah, kira-kira gitu. Ini Ali. Wara. Rasulullah doakan Ali bin Abi Thalib, terjadilah perang tahta sekali tebas, putus tangan, tersungkur dia. Itu yang perang terbuka. Takbir menggema. Dalam suasana seperti itu, ya mereka masih terus mengepung. Apa yang kemudian terjadi, Pak? Allah kirim tentara dalam bentuk lain. Nah, ini penting nih. Tentara itu apa? Fa'arsalna alaihim riha. Maka Allah kirim angin puting beliung. Angin puting beliung atau angin topan ya. Yes, pokoknya angin apa dah begitu lah. Dikirim angin sama Allah. Dikirim angin. Apa yang terjadi? Itu tenda-tenda mereka yang sudah 1 bulan. 1 bulan Pak. Itu tenda-tenda yang mereka menempati di situ sudah 1 bulan itu. Tenda-tendanya bertebaran, berterbangan. Belum selesai. Wa junudan lam tarauha. Dan Allah kirim tentara lam tarauha, yang kalian tidak melihatnya. Siapa yang dimaksud tentara yang kalian tidak melihatnya itu? Malaikat. Tugasnya apa malaikat? Ada tugasnya Pak. Tugasnya malaikat itu meniupkan ke dada-dada musuh. Untuk apa? Ngeper, takut, saling curiga satu dengan yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Udah, mereka putus asa. Perang tanding kalah lagi, udah pulang ninggalin deh. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wa kana, dan adalah Allah bima, dengan apa saja yang ta'maluna kalian mengerjakan, basira, Allah Maha melihat. Jelas ini? Enggak. Ini menariknya cerita di Quran itu, Pak. Ini nggak usah diceritain ke bawah-bawahnya. Ini udah cukup. Cerita di Quran itu kadang-kadang cerita itu kesimpulannya dulu, baru cerita. Apa dalam dunia cerita namanya apa itu? Induktif, deduktif. Ini yang induktif nih. Induktif. Jadi kesimpulannya lempar dulu. Inti pesannya sampai dulu. Inti pesannya kita ini suruh ingat. Belajar sejarah, yuk belajar sejarah. Yang kedua, kita ini harus bersyukur. Ingat nikmat Allah, gitu loh. Itu intinya. Lanjut. Masih siap? Ya. Baru ayat 1. Emang jam berapa ya sekarang? Selama kan? Selama ya. Oke, sekarang kita lihat ke dalam. Nah,
Nah, ini tadi sudah. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ayat 10-11. Masya Allah ya, Quran itu besok ini diapalin. Nah, besok sholat udah ganti sebentar. Baca deh ayat ini 9 sampai 13. Jangan puluhin atau yang kalau sholat di masjid, bapak-bapak dengerin ya ayat yang lain. Giliran sholat sendiri, kulhu ina atau yang itu kalau ada yang lebih ringkas dari ina atau ina jangan-jangan. Oke ya, ibu perhatikan, bapak perhatikan. Ija'ukum, yaitu ketika datang ja'ukum kepada kalian. Ketika datang kepada kalian. Datangnya dari mana? Min fauqikum, dari atas kalian. Tadi saya sebutin. Kenapa kok disebut dari atas? Wa min asfala minkum, dan dari bawah kalian. Dari atas kalian datang, dari bawah kalian datang. Dari atas kalian ini maksudnya adalah pasukan pemanah yang ditempatkan di bukit-bukit, di dekat gunung, bukan Uhud, dekat kawasan Khandaq situ, yang pembatas gunung itu. Ini udah agak beberapa jarak dari Uhud. Jadi di atas. Jadi bahayanya itu dari atas. Kalau sekarang sniper ya. Ini dulu anak panah nih. Dari atas anak panah. Wa min asfala minkum, yang dari bawah kavaleri dan infanteri. Pasukan berkuda. Pasukan berkuda disiapkan sama pasukan dengan panah, itu yang dari bawah, kavaleri maupun infanteri dari bawah. Jadi kayak begitu, min fauqikum wa min asfala minkum. Nah, ketika Pak, coba kita bayangkan ya, andainya kita ada di situ. Dan Pak, yang terjadi apa? Nggak ada pasok makan loh Pak. Selama sebulan nggak ada makanan masuk. Kayak apa tuh? Nggak ada makanan masuk. Diisolasi nih, dikepung. Makanya nanti di sini kan ada peristiwa, ada mukjizat Nabi kan? Nabi ada yang mau ngasih kurma, kata Nabi jangan dibagi dulu. Nanti setelah saya datang. Kurma itu diambil sama Nabi, dan alhamdulillah kurma yang hanya cukup untuk beberapa orang ternyata bisa dinikmati oleh seluruh warga. Kan ada yang mau ngasih makan, masa istrinya, dan istrinya itu ingin ngundang Rasulullah dan suaminya saja, karena makanan itu hanya cukup untuk Rasul dan apa pesan Nabi? Tolong jangan disentuh tuh makan sebelum saya datang. Disentuh sama Nabi, didoain Nabi, alhamdulillah makanan cukup untuk seluruh. Itu di peristiwa ini nih. Peristiwanya di peristiwa ini. Bapak pernah dengar Nabi keluar dari jari jemarinya air? Air memancar kan? Itu di peristiwa ini. Di peristiwa perang Khandaq. Di saat blokade dilakukan. Gitu. Nah, suasana kayak begitu Bu. Sudah lelah bikin parit segala macam, ternyata betul pasukan itu kan intelijen Rasul itu memberikan informasi bahwa terjadi persekongkolan antara beberapa negara untuk menyerbu Madinah. Maka apa yang dilakukan setelah informasi masuk, Nabi segera menginstruksikan untuk bikin parit. Siang, malam, pagi, full bikin parit. Gitu. Kan sampai ada kisah kan Pak, ada batu gede yang nggak bisa dipecahkan oleh sahabat. Nabi ambil palu godam, Nabi ambil alih, lalu kemudian palu yang besar itu diangkat oleh Nabi, dihantam tuh batu, pecah tuh batu, dan memancarkan cahaya. Dan Rasulullah mengatakan Romawi akan tertunduk, Persia akan tertundukkan. Dan benar, zaman Khalifah Umar, Persia menyerahkan kunci kekuasaan. Ada ketemu batu gede lagi. Sahabat nggak bisa memecahkan tuh batu. Kalau ini batu nggak pecah, lah nanti kuda lewat situ. Rasulullah ambil palu itu,
Rasulullah hantamkan dan kemudian pecah dan memancarkan cahaya. Rasulullah mengatakan Romawi akan tertundukkan. Maka di ayat nanti ada surat Ar-Rum kan, Romawi akan tertundukkan. Itu mukjizat. Itulah peristiwanya terjadi. Nah, di sini ada muncul nasyid, walaupun teks nasyidnya sebenarnya nggak begitu. Nahdul baya'u Muhammadan, itu kan? Alal jihadi ma baqaina abadan wal musyrikuna qad bagha alaina fa in fitnatan abaina. Kemudian sama Buya Hamka digubah kan? Alam suci menentukan ku berjuang. Ini gitu kan? Ju serentak membela kebenaran. Itu di sekolah-sekolah Al-Azhar masih ada begitu kan? Untuk agama, umat dan keadilan, jihad hidupkan, Allahu Akbar. Itu seringkali memang dinisbatkan di perang Khandaq, tapi sebenarnya lafadznya nggak begitu di perang Khandaq. Gitu. Lafadznya nggak begitu, tapi semangatnya seperti itulah. Tuh. Ya. Nah, Ibu, gimana kondisi mental sahabat? Wajar, Pak. Satu kewajaran sangat manusiawi dilukiskan dalam Al-Quran. Wa idzaghatil absaru. Cukup Quran menggunakan istilah wa idzaghatil absaru. Apa zaghatil absaru? Ketika penglihatanmu tidak lagi bisa menatap dengan jelas. Apa istilah kita? Kabur, bebayang, buram. Jadi orang lihat kayak melotot tapi sebenarnya buram. Itu biasanya kalau terjadi gara-gara apa, Pak? Lapar. Gara-gara apa biasanya lagi? Lapar, lelah, apalagi fisik mulu. Apa kira-kira? Biasanya ada masalah, ribut nih di rumah nih. Udah deh, jalan sejalan, mata melotot, orang lewat temennya kagak disapa dia. Lah orang kaget, ente ngeliat jalan aja, karena bengong, galau, pikirannya nggak jelas, oleng dia. Walaupun matanya lihat, tapi sebenarnya kagak bisa ngeliatin. Itu sampai kayak gitu Bu, Pak sahabat. Sahabat itu ngeliat itu. Gimana Pak? Pasukan 10.000 dari depan, berkhianat lagi belakang. Berat. Sampai dilukiskan lagi apa? Wa balaqatil qulubul hanajir. Sampai hati ini nyesek ke. Pertanyaan saya, emangnya ada hati pindah ke tenggorokan? Lah mati kalau hati pindah ke tenggorokan. Itu untuk menunjukkan apa? Pokoknya nyesek, pandangan mata udah burem, dak-dikduknya kayak apa. Yang menarik lagi Pak, yang menarik lagi Bu. Wa qulubu hanajir wa tadhunnuna billahi dzununa. Ini loh, psikologi Quran itu, cara Al-Quran menyebutkan psikologi manusia itu ini. Wa tadhunnuna billahi dzununa. Mereka itu punya persangkaan dengan berbagai purbasangka. Jadi banyak sangka-sangka nih Pak. Nah, biasanya ada macam-macam. Katanya Allah menolongin orang yang baik. Macam-macam. Sangkaannya macam-macam nih. Nah, sangkaan ini nanti kita petakan. Gimana orang munafik berprasangka, gimana orang beriman berprasangka. Dalam kasus yang sama. Prasangka itu boleh. Gimana prasangkanya orang munafik, gimana prasangkanya orang beriman menghadapi fakta yang sama.
Pertanyaan berikutnya, kalau saya ada di situ, kira-kira saya termasuk yang mana? Oke? Wa tadhunnuna billahi dzununa. Apa kemudian kata Allah? Apa makna semuanya ini? Makna semuanya ini kata Allah, hunalika tuliyal mu'minuna. Ini menjadi apa? Ujian. Bagi siapa? Menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Yang menarik berikutnya, wazulzilu zilzalan syadida. Apa zulzilu zilzalan syadida? Dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Pak, Bu, gempa bumi itu bahasa Arabnya apa? Gempa bumi, zilzal. Ada surat Az-Zalzalah? Artinya apa Az-Zalzalah? Goncangan. Untuk menggambarkan tentang apa goncangan? Kiamat. Ini seolah-olah hatinya itu kiamat terjadi. Kayak gitu loh. Seolah-olah sedang terjadi gempa yang dahsyat, padahal kagak ada gempanya. Tapi hatinya gempa. Pernah menghadapi kehidupan yang begitu, Bu? Pernah ya? Ketika bapaknya izin mau nikah lagi ya, terjadi gempa. Apalagi yang nggak pakai izin lagi. Tahu-tahu nggak perlu izin kan? Tahu-tahu sudah anaknya datang, gitu ya. Dari ibu yang kedua. Gempa dah tuh. Gempa. Nggak ada gempa buminya, nggak ada, tapi terjadi gempa. Hatinya gempa. Sampai begitu tuh. Untuk menggambarkan situasi saat itu kayak gitu. Goncangan jiwa yang dahsyat. Wazulzilu zilzalan syadida. Oke, Pak, Bu. Sekarang sampai di sini, inilah gambaran tentang perang Ahzab. Saya mau tambahkan. Tambahkannya apa? Saya mau tambahkan cerita satu dulu. Itu, Pak, bukan hanya berkhianat. Bentuk khianatnya apa? Orang Yahudi Banu Quraidah, rupanya dia kasih info. Dia kasih info kepada siapa? Kepada musyrikin Quraisy. Dia bilang apa? Tenang, pintu belakang ente bisa masuk. Akhirnya diutus, tapi mulai nggak percaya. Kan udah ditanamkan itu sama malaikat. Mulai nggak percaya. Jadi Pak, Bu, kadang-kadang kalau antar umat Islam mulai nggak percaya, jangan-jangan itu karena dosa-dosanya. Umat Islam nggak bersatu itu karena maksiat yang dilakukan oleh umat Islam. Susah suruh bersatu, karena maksiatnya aja juga terjadi. Gitu. Kalau umat Islam itu dapat pemimpin yang berbuat maksiat, itu ya karena umat Islamnya suka bermaksiat. Coba kalau umat Islamnya pada benar, nyari pemimpinnya yang gimana? Iya. Gitu. Belakangan yang sering saya pakai contoh Son Horek itu. Coba penceramah-penceramah banyak yang dukung dia. Itu kan buktinya apa? Emang warganya juga begitu, masih Islamnya. Giliran ada ulama yang memfatwakan haram, ulamanya dibully. Padahal ini NU loh. Dibully habis. Kalau bagi saya bukan Son Horeknya, fenomena relasi antara ulama dengan umat ini yang perlu menjadi menjadi kajian dalam konteks peristiwa Son Horek itu. Udah, jangan nanya Son Horek ya, nanti kepanjangan. Pokoknya itu aja dah, nanti lihat cari sendiri. Intinya saya ingin sampaikan, Pak, bahwa ini orang-orang Yahudi main mata dia. Tapi dalam kasus ini yang ditanamkan rasa curiga siapa? Kepada siapa? Kepada musuh Islam. Siapa menanamkan? Wajunu dalam taroha. Tentara yang nggak kelihatan tadi, para malaikat. Akhirnya betul diutus masuk, dicek dulu dah. Kirim pasukan kecil. Saya lupa berapa pasukan tuh.
berapa prajurit dikirim masuk untuk memutuskan di belakang bener nggak kondisinya kosong. Karena ternyata Rasulullah memang menempatkan posisinya gini Pak, strategi. Siapapun yang laki-laki maju ke perbatasan. Di depan Pak, semua yang depan. Nah, wanita sama anak-anak dikumpulkan oleh Rasul di pintu belakang dengan berbenteng Yahudi. Nah, itu. Begitu masuk pasukan lewat belakang, ternyata betul kebuka belakang kan, bisa masuk dia. Tapi Masya Allah, ketika ada sejumlah orang itu masuk, prajurit itu masuk, Sofiyah. Tapi Sofiyah yang bibi Nabi ini, Sofiyah yang Sri Kandi Madinah ini. Mak saya Sofia juga. Masya Allah. Jadi rupanya diikuti ya jejaknya. Masih jadi Sri Kandi. Tinggal nunggu Abu Jahalnya aja. Ya, ini Sofia lihat gitu Pak, lihat gelagat, bahaya nih. Itu sampai Sofia itu Pak, Bu, itu tiang penginapan tuh, tiang bangunan itu dipatahin sama dia. Diambil balok satu. Itu Sofia ngelihat pasukan tuh, bukan ngeper dia. Dia turun pelan-pelan. Ketika pasukan itu sudah mencar, kan ini mata-mata nih. Sana satu ke sana satu. Udah mulai diikuti satu-satu sama Sofia. Begitu deket dihantam dia tengkuknya, mati dia. Ketemu lagi satu dihantam lagi, mati dia. Giliran yang lain balik kan, dilihat mati kan. Kesimpulannya apa? Udah dasarnya takut. Kesimpulannya apa? Waduh, ketat nih. Penjagaan ketat. Balik laporan, ketat. Gitu. Akhirnya pasukan multinasional kagak percaya lagi sama Yahudi. Gitu. Itu loh, Allah itu kalau mau nolong tuh bohong dia. Hati-hati, dia masih bersama Muhammad. Udah, nggak percaya dia udah. Gitu Pak. Jadi itulah suasana. Nah sekarang yang kita akan cari jawab adalah menghadapi yang model begitu tuh. Menghadapi yang model begitu tuh, gimana orang munafik? Kita lihat ayo. Ini di internal. Kita cerita tadi kan pasukan multinasional. Nah, sekarang yang di dalam gimana yang di dalam? Yang bersama dengan Nabi gimana? Ini ayatnya, kita lihat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari ini. Amin. Allah, ini bahaya. Ini bahaya nih. Ini bisa sampai ke nifaq i'tiqadi. Bahaya. Wa'id diawali dengan wa'id lagi. Dan ingatlah pengajian Al-Itqan ya. Bapak, ibu-ibunya ingat, jangan lupa nih. Wa'id dan ingatlah. Yang menarik, ini peristiwanya kan udah berlalu ya. Tapi menariknya apa Pak? Pakai yaqulu. Yaqulu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau dari sisi waktu itu hal wa mustaqbal, menunjukkan peristiwa hari ini dan yang akan datang. Kalau peristiwa yang sudah berlalu, pakainya fi'il apa? Fi'il madhi. Menariknya Pak, ini kan menceritakan tentang peristiwa masa lalu. Tapi pakai fi'il madhi. Itu artinya apa? Sangat boleh jadi peristiwa masa lalu itu akan terjadi di masa sekarang dengan aktor yang itu Pak. Itu makanya Quran itu jadi kita petunjuk, bukan anak cerita masa lalu. Itu tuh dahsyat tuh. Wa id yaqulu, dan ingatlah ketika al munafikuna, orang-orang munafik bilang. Nah, ini orang munafik nih. Ingat-ingat nih ketika orang munafik ngomong nih. Walladzina fi qulubihim maradun, walladzina, dan orang-orang yang fi qulubihim, yang ada di dalam hati mereka maradun, penyakit. Kan orang munafik itu kan disebutkan di ayat yang ke-10 kan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada loh di antara
Manusia itu ada orang yang ngomongnya apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Sejatinya orang ini tidak beriman. Loh kok bisa-bisanya? Wong dia nggak beriman, kok ngomong dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ternyata punya tujuan. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Oh, ternyata tujuannya dia lakukan semuanya itu dalam rangka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Lupa dia. Tipuan itu padahal akan kembali pada diri sendiri. Tapi wa mahum mu'minin. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi dia kagak sadar. Itu. Nah, ini repotnya orang munafik. Dia seringkali kalau orang kafir dia tahu dia kafir. Udah. Kalau orang munafik itu merasa Islam. Padahal dia munafik. Nah, ayat berikutnya apa? Fi qulubihim maradun zadahumullahu marada. Semua itu terjadi karena emang hatinya berpenyakit. Makanya disebutkan di sini fi qulubihim maradun. Orang yang hatinya ada penyakit. Apa dia bilang, Pak? Nah, nih. Ini naudzubillah min dalik. Yang tidak mau jadi penghuni neraka permanen, jangan pernah ngomong begini nih. Kalau kita sedang dihadapkan oleh masalah, kita sedang dihadapkan oleh kesulitan, hijrah dari riba, sekarang tidak mau lagi bertransaksi dengan riba, akibatnya ternyata ekonominya menjadi sulit, susah, diuji sama Allah oleh kesusahan macam-macam. Jangan ada yang ngomong kayak gini. Gonjang-ganjing emang terjadi, luar biasa. Anak yang tadinya serba minta uang serba ada, sekarang susah. Tapi jangan ada ngomong begini. Apa orang munafik bilang? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan sesuatu kecuali janjinya itu sekedar tipu daya. Nuduh Allah dan Rasulnya membuat tipu daya. Mana katanya kalau ngaji tenang? Mana katanya Allah akan nolong orang-orang yang berada di atas jalannya? Saya ngaji rajin agak susah. Saya sudah hijrah susah. Begitu lihat temen, itu dia yang dulunya ngaji sekarang kagak ngaji, rumahnya tambah cakep. Ini udah rajin ngaji, rajin sholat, tambah bengek. No. Ya nggak pernah ngaji, senam melulu, misalkan itu. Tambah sehat dia. Bohong nih ah. Hati-hati. Ini nifak nih. Ini munafik nih, hati-hati nih. Kita kok nggak ingat ya, Bilal itu ketika hijrah apa yang terjadi pada Bilal? Dijemur, ditindih pakai batu, disiksa habis. Kok kita nggak ingat Khobab ketika dia hijrah dipanggang di atas pandai besi, hampir tidak ada sekujur tubuhnya kecuali ada bekas luka bakar. Sumayyah, itulah resiko. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah kemudian umat Islam pada akhirnya kalah atau pada akhirnya menang? Mesti sabar. Kadang-kadang perlu waktu 5 tahun, 10 tahun. Itulah ujian kesabaran. Dan karena itulah dihapuskannya dosa. Disitulah kesempatan untuk nambah banyak pahala. Ini orangnya kesimpulannya apa? Ini tidaklah. Ini pakai ma diikuti dengan ilah lagi. Ma diikuti dengan ilah. Pak,
ini Allah dan Rasulnya itu tidak berjanji, kecuali, berarti benar-benar kecuali tipu daya ini. Na'udzubillah min dzalik. Ada loh kayak gitu, Pak. Ini ada di dalam pasukan Rasul. Saya kasih catatan ya. Ini ada di dalam pasukan Nabi. Kayak gini. Bahwa adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Nah, akibatnya apa? Kalau sudah itu akidahnya, itu cara pandangnya, itu world view-nya. Itu loh cara pandang. Cara pandang itu penting. Akhirnya apa? Akan mempengaruhi tindakan. Karena seperti itu, ada orang munafik ngomong begitu, giliran pada orang yang hatinya betul-betul ada penyakit dan sakit ya. Wa id qalat ta'ifatum minhum, dan ingatlah ketika sebagian dari yang ngomong kayak tadi, sebagian dari yang ngomong begitu itu, dia ngomong rupanya, akhirnya ambil tindakan, akhirnya memprovokasi. Apa dia bilang? Ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib. Yathrib, ingat, Yathrib itu nama sebelum daerah itu dikasih nama Madinah. Nama ini disebut ya ahla Yathrib. Yathrib namanya. Ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib, wahai orang-orang Yathrib, la muqama lakum. Ngapain kamu di sini? Lihat dong, 10.000 orang. Nah, 10.000 pasukan. Ngapain kalian di sini? La muqama lakum, enggak ada tempat untuk kalian di sini, enggak bakal selamat deh. La muqama lakum, ngapain kalian ngaji? Ngapain kalian masih ke masjid? Ngapain ngurusin masjid? Ngapain sih hijrah-hijrah? Hidup tambah susah. Sekarang hidup itu yang nyata-nyata saja dah. Yang jelas keluarga kita perlu makan. Apa nggak sia-siakan tuh? Oh, panjang deh. Kalau benteng akidahnya udah jebol, suudzon kepada Allah, ngomongnya ini semuanya Allah dan Rasulnya tidak janji kecuali tipu. Udah begitu tuh jebol itu pertahanan akidahnya, maka perbuatannya jadi ngikut. Gitu. Ada yang maju. La muqama lakum, ngapain kalian di sini? Farji'u. Pulang sana, pulang. Itu, Pak. Mudah. Ya, daripada jenggotan diomong orang sana lari. Kerja susah nih. Udah deh. Kan masuk surga nggak harus pakai jenggot juga lah, kali. Wah, mulai. Udah dah. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau ada yang nuduh. Semakin panjang jenggotnya, semakin blow-on katanya. Nah, yang nuduh apal Quran lagi, Pak. Bagaimana tulisan? La haula wala quwata illa billah. Gimana itu? Itu Pak. Gini aja begitu. Apalagi malah nuduh syariat gitu. Itu gimana itu? Tapi nggak usah kalau ketemu sama dia nggak usah bilang gini ya. Neraka kemana loh? Gitu. Yang gitu. Ya. Taifatun min ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Benar, Pak. Kalau sudah ada yang begitu, ada yang terprovokasi. Apa bentuk terprovokasinya? Wa yasta'dzinu. Nah, ini orang munafik. Orang munafik itu, Pak, tetap dia pengen dibilang Islam. Maka apa yang terjadi? Dia baik-baik datang kepada Nabi, wa yasta'dzinu. Dia minta izin kepada Nabi. Fariqum minhum, sebagian dari mereka minta izin sama Nabi. Baik-baik. Gitu, minta izin sama Nabi. Apa minta izinnya? Yaquluna, yang sering dijadikan alasan, kagak ngaji, kagak mau berjuang, kagak berinfak, kagak mau hijrah. Yang sering kali dijadikan alasan apa? Inna buyutana aura. Apa inna buyutana aura artinya? Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Anak saya nanti makan apa?
istri saya bagaimana, masa depannya gimana, sekolahnya gimana. Akhirnya dia nggak mau hijrah, tetap di riba. Misalkan, ya kalau saya nggak nipu begini, kalau saya nggak lalu, nah anak saya makan apa? Lebarannya gimana? Baju barunya bagaimana? Akhirnya menjelang Idul Fitri, ternyata Polda Metro Jaya mengumumkan terjadi peningkatan tindak kriminalitas di ibu kota. Dan setelah ditangkap, rupanya rata-rata karena nggak tahan tuntutan Istri, anak. pulang kampung istri, baju baru anak. Gitu tuh. Wa yasta'dinu fariqum minhum nabiyyin. Akhirnya minta, alasannya selalu urusan keluarga, urusan rumah. Dijawab oleh Allah, apa jawaban Allah? Wa ma hiya bi'aurah iyuriduna illa firara. Sejatinya mah bukan ada urusan dia, karena sebenarnya dia mau lari ada dari medan perjuangan, dia mau kabur aja. Aslinya sih begitu. Begitu. Nah, ini juga menjadi kesimpulan Pak. Gini Pak ya. Orang itu kalau sakit, yang sakit fisik nih, cenderung orang itu kalau sakit fisik, dia nggak mau ngajak-ngajak orang sakit seperti dia. Ada anak muda nih trek-trekan, patah kakinya, hancur motor barunya. Setiap kali temennya yang nengokin, udah deh, ente jangan ikut-ikut saya deh, biar ini saya aja sendiri yang nanggung dah. Ente kalau bawa motor hati-hati dah. Pasti Pak, nggak ada cerita. Ente juga harus patah kayak saya ya. Kagak ada cerita begitu. Orang kalau sakit fisik, pasti dia nggak mau orang lain sakit seperti dia. Tapi coba kalau yang sakit hatinya, Nah, ajak-ajak lah ngajak-ngajak dia. Mana ada orang masuk neraka sendirian? Dia nggak bakalan mau. Ya awalnya diajak, apa diajaknya? Minum dong, minum di pinggir jalan, ngopi, awalnya ngopi. Untuk nemenin main gitar, main gaple. Awalnya begitu, awalnya. Gitu. Begitu ada yang mabuk, nggak mau dia mabuk sendirian. Dia beliin modal, yang lain harus mabuk kayak dia. cemen lu ah. Cemen, macam-macam deh. Ada yang sampai dicangar agar supaya ente rasain dulu dong, jangan nolak aja. Belum tahu sih lu. Nah, begitu doang, fly, oh enak. Itu pasti begitu. Orang yang sakit hatinya kagak bakalan dia mau sendirian. Mesti ngajak-ngajak orang. Itu udah begitu. Emang iblis juga begitu. Tekadnya. Tapi kalau sakit fisik ini bahayanya, kalau sakit itu hatinya, bukan fisiknya. Kalau fisiknya cenderung orang itu nggak mau ngajak-ngajak. Gitu ceritanya. Ya. Nah sekarang nih. Kira-kira gimana kita ini? Mudah-mudahan jangan sampai ada yang suudzon kepada Allah ya. Allah, betapapun susahnya hidup yang kita alami nih. Insyaallah mudah-mudahan semuanya makmur. Semuanya hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Tar, jam berapa? Saya mau lanjutin dikit, tapi masih ada waktunya apa kagak? Jam berapa? Masih, Jangan gitu. Oke, 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit lagi. Biar kagak, ini khawatir saya nanti, bapak nggak punya bandingan. Ya, khawatir bapak nggak punya bandingan nih. Lalu pertanyaannya, yang beriman yang kayak mana? Kan gitu kan? Nah ini kan mau jadi orang beriman semua kan? Oke, kalau mau jadi orang beriman beneran, nih, ayo kita lihat. Nih. Ayat 22-nya. Ayat 22-nya ya, ayat 22-nya. Nah, ini Pak, Bu, di atas ayat ini, itu loh ayat yang sering dibaca. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu masuk di ayat Al-Ahzab. Tapi biasanya ini muncul di maulid-maulid. Tapi diajak perang gak mau. Nah begitu tuh urusannya. Iya.
Maulid, ayatnya dibacain begitu, tapi sama orang kafir Takut. urusan. Oke ya, kembali ke sini. Nah, kita masalah. Ini ayat 22. Kan lakot kana lakum itu ayat 21. Walamma ra'al mu'minunal ahzaba. Faktanya sama. Dan tatkala orang-orang yang beriman itu melihat pasukan multinasional itu, apa dia bilang? Ini orang beriman, inilah jamaah al-iqon. Amin. Gitu ngomongnya ini. Jamaah al-iqon itu ini. Katanya apa kata dia? Qalu, mereka mengatakan, hada ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini dia nih yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Sungguh maha benar janji Allah dan Rasulnya. Ini dia nih. Gitu. Maksudnya apa Bu? Maksudnya adalah orang beriman semakin tinggi imannya, semakin berat terpaan angin menimpanya. Semakin tinggi pohon kelapa menjulang ke angkasa, semakin berat terpaan angin menimpanya. Begitu ada pasukan kayak begini, bagi orang beriman, ini dia nih. Ini nih, Allah datangkan yang berat begini nih, berarti sebentar lagi Allah akan berikan kemenangan. Gitu Bu. Gitu cara melihatnya. Ujian itu awalnya begini, tap. Kalau udah mentok ke ubun-ubun, biasanya sunatullah turun. Pertolongan datang. Ini baru mau nanjak udah teriak-teriak. Lah kagak nyampe-nyampe nanti. Nah, biasanya kalau udah mentok nih, Pak, mentok, tidak ada lagi yang kita minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Bulat bener doanya itu kepada Allah. Di situ biasanya segera akan datang pertolongan. Terus kemudian apa yang terjadi? Setelah orang beriman itu mengatakan begitu, pandangannya begitu, wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah menambah bagi orang yang beriman. Perang Ahzab tadi, tentara musuh tadi, pengkhianatan dari belakang, bahkan ada orang-orang munafik yang mau eksodus itu tidak menambah dia, kecuali malah tambah imannya, tambah pasrahnya. Emang inilah cara Allah ngapusin dosa-dosa saya kayaknya. Udah deh, nah ini terima aja, daripada nanti beban di akhirat berat. Dah, saya terima sini, saya tepin dah. Berapa sih lamanya? 5 tahun, paling juga 6 menit. Nah, 5 tahun lagi berarti 6 menit udah saya hadapin dah. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa saya. Mudah-mudahan Allah berikan banyak saya pahala. Begitu kalau orang beriman, Pak. Begitu anunya. Beda emang. Beda. Jelas ya? Sudah jelas ya? Orang munafik gimana pandangannya, orang beriman gimana pandangannya, dan pandangan itu mempengaruhi pada sikapnya. Terima kasih, mohon maaf, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Setelah ini saya mau ada cara ke Depok, ke Itaf, Kuning, Itaf Global sana, nanti saya mau ada cara. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan bayar utang ya Bu Syarifah ya, Ustazah Syarifah. Belum lunas katanya. Udah datang belum lunas juga. Sekali kan harus 4 kali. Ya, insyaallah tadi diatur lagi. Kalau dapat izin lagi entar. Insyaallah. Pokoknya kalau udah pekannya 5 ya. Baik ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan saling doain nih, yang doain. Kedua pada tua semua nih. Saya juga udah aki-aki nih. Saya cucu baru 4. Oh, udah 5. Wah, udah 5. Saya baru 4. Cucu baru 4, kita udah pada aki-aki semua nih. Kita ini kalau udah begini nih pengennya udah anak keturunannya mudah-mudahan soleh-solehah. Kitanya mudah-mudahan husnul. Saling doain ya, saling doain. Saling doain, mudah-mudahan kita semua dalam kebaikan. Terima kasih, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.